Sini ya. Seperti yang dimutilasi itu, yang dimutilasi kalau sebelumnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jadi Legenda. Oke, buat yang sudah mengklik video ini saya ucapkan terima kasih banyak. Dan buat yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan buat teman-teman yang mungkin mau menceritakan kisah horornya atau mau bertanya seputaran hukum atau mistis dan gaib, bisa DM ke IG ini. Begitu ya teman-teman. Oke, dan mohon maaf kami baru bisa hadir dan baru bisa membuat video karena Ki Haji Wongso baru pulang dari Nganjuk. Begitu ya Ki ya? Iya ya. Di sana berapa hari Ki? 4 hari. Oke, dan malam ini Ki Haji Wongso sudah bisa hadir kembali. Dan ini saya mau bertanya ini Ki. Oh iya. Kenapa kalau orang meninggal di hari atau malam Selasa Kliwon itu kuburannya itu harus ditunggu selama 40 hari itu kenapa Ki? Oh iya ya, sebenarnya pertanyaan itu bagus. Tapi ini dibahas next berikutnya. Oh iya iya iya. Ini saya akan bercerita dulu waktu saya perjalanan pulang dari Nganjuk. Itu ada kejadian yang aneh. Masa perjalanan aja mau ditipu ya. Ditipu itu ditipu gimana Ki maksudnya itu? Yang nipu itu bukan manusia, yang nipu itu jin. Oh yang nipu jin? Iya, yang nipu itu jin, jadi bukan manusia. Ya kalau yang nipu itu manusia, kita bisa langsung tahu. Ya ini yang menipu itu jin. Iya, bentar-bentar Ki. Ini kok agak menarik sekali. Ini ditipu jin itu maksudnya bagaimana Ki? Mungkin bisa Anda jelaskan ini. Nah kan perjalanan dari Nganjuk itu kan sudah malam. Ya. Terus sampai di Ngawi, bisa mulai dari terminal itu kan sudah jam 12 malam. Oh iya. Di situ mulailah kita berempat itu ngobrol-ngobrol. Nah, ngobrol ada yang tanya, si Walidi itu tanya sama saya. Terus begini, Ki, ini dengar-dengar di Ngawi itu ada orang yang meninggal itu katanya dimutilasi. Nah itu tempatnya di mana? Terus jadi yang teman saya namanya Bejo itu menjawab begini, yang mutilasi itu adanya itu di pemotongan ayam. Kan si Bejonya itu nggak tahu. Iya. Nggak tahu. Taunya mutilasi itu yang memotong-motong ayam. Itu soalnya dia tidak mengikuti berita-berita itu. Nah, Walidi itu bicaranya begini. Orang itu yang dibunuh itu manusia, bukan ayam. Terus si Bejo tadi bilang, oh tahu saya itu ayam. Nah itu sambil akhirnya di mobil itu berempat sambil ngobrol-ngobrol, lagi asik-asik ngobrol begitu. Terus begini, supirnya itu namanya Wardi. Nah itu sampai itu sebelum apa itu di pasar burung itu ada
kali yang kecil itu. Nah di situ Wardi itu melihat di depannya itu ada manusia yang badannya itu hanya sepotong. Nah Itu berarti di Mantingan ya Ki ya? ya, lah itu di Mantingan, di hutan Mantingan itu yang sebelum pasar burung itu. Nah di situ lagi asik-asik pada bercanda, pada ketawa-ketawa lah. Akhirnya Wardi itu diam. Nah, itu karena Wardi itu sopirnya itu melihat ada sesosok manusia tapi badannya itu hanya sepotong. Nah, di situ Wardi terkejut. Akhirnya dia suruh diam teman-temannya yang ada di belakang, terus berjalan pelan Wardi itu. Setelah menghilang itu duduk di paling belakang, di belakang saya sama Bejo itu. Itu anu si arwah yang separuh badan itu Ki? Iya, itu tahu-tahu udah di belakang. Akhirnya di situ saya suruh sama Wardi, Didi berhenti di situ di pinggir jalan dulu. Nah, akhirnya dia berhenti di pinggir jalan. Nah, itu yang manusia hanya separuh badan itu masuk ke raganya Bejo. Berarti kesurupan begitu ya? Nah, si Bejo itu kesurupan yang kelihatannya seperti itu. Terus akhirnya begini, kesurupan minta tolong. Itu juga aneh. Ya. Nah, mosok minta tolong, katanya suruh mencarikan badannya lagi yang masih ketinggalan. Jadi tahu badannya dari kakinya itu di mana itu tidak ketahuan. Akhirnya saya tanya begitu, mengaku bahwa dia itu katanya yang mati dimutilasi. Kan yang dimutilasi itu kan bukan di Mantingan ya Ki, padahal. Padahal kan bukan di situ. Iya. Nah, akhirnya di situ katanya minta pertolongan begini, cerita panjang itu. Terus saya kan udah tahu wah itu bukan asli yang dimutilasi. Saya begitu. Itu hanya jin begitu ya? Nah, itu kalau dari pemikiran saya itu juga setengah tahuan saya itu jin. Terus saya bacakan itu surat binas. Setelah sampai minal jin nati wanas, dia merasa panas. Nah, itu kan bukan arwah manusia, tapi itu kan jin. Gitu. Nah, setelah gitu terus akhirnya saya bacakan surat-surat dari ayat-ayat dari Allah itu sebisa saya, ya semampu saya lah. Saya kan bukan orang pinter gitu, saya kan juga bukan orang pinter. Terus akhirnya dia merasa kepanasan terus. Nah, akhirnya dia mengaku rasa kepanasan, mau keluar nggak bisa. Akhirnya bagaimana itu? Akhirnya minta tolong dikeluarkan dari tubuhnya si Bejo itu. Terus saya keluarkan si roh jin yang masuk ke raganya Bejo itu. Nah, saya keluarkan di situ
karena dia sudah merasa panas karena saya bacakan ayat-ayat dari Allah itu. Terus saya setelah bisa keluar itu malah saya itu berpikirnya sebalikannya. Iya. Nah, saya berpikir sebalikannya. Seandainya dia itu yang masuk itu rohnya yang dimutilasi itu, saya bacakan ayat-ayat dari Allah itu kan tidak merasa panas karena yang dibunuh itu dia kan rohnya masuk surga. Oh iya, bentar Ki, ini menarik ini. Nah, ini bagaimana nih Ki, perjalanan ini kita jadi merembet ke kasus yang viral ini, yang mutilasi dalam koper di daerah Ngawi itu ya Ki ya? Iya. Ini mungkin Ki Woso bisa menerangkan bagaimana perjalanan ruhnya itu, dan di alam sana itu bagaimana Ki, lalu hukuman apa yang akan ditimpa oleh si pelaku mutilasi ini. Ini bukan hukuman negara ya Ki, kalau hukuman negara sudah jelas, namun hukumannya nanti lah ketika umur kan nggak ada yang tahu ketika dia mati nanti. Nah ini seru ini Ki, monggo mungkin bisa dijelaskan. Oh ya, ini jadi ceritanya saya ulangi lagi. Ya. Ulangi lagi dari yang dimutilasi. Kalau manusia dibunuh oleh manusia, itu yang dibunuh itu dosanya itu bisa lebur. Jadi bisa dosa-dosanya itu bisa diampuni oleh Allah. Iya. Itu yang dibunuh. Contohnya yang dimutilasi ini ya. Seperti yang dimutilasi itu. Yang dimutilasi kalau sebelumnya itu perbuatannya baik, tapi ada yang jeleknya itu bisa diampuni oleh Allah karena dia dibunuh. Nah itu yang Masya Allah, itu yang membunuh itu. Jadi yang membunuh itu, wah pokoknya kalau melihat dosanya itu, wah naudzubillah min dzalik. Jadi kalau orang yang membunuh orang tanpa dosa, itu yang jelas hukumnya itu dosa besar. Jadi yang membunuh itu dosa besar. Biarpun orang itu sudah dihukum oleh aparat penegak hukum di dunia, tapi kan tidak secukup itu. Di akhirat masih ada pertanggungjawaban begitu ya? Di akhirat itu masih bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Nah, kalau dia membunuh orang seperti dimutilasi, besok kalau di akhirat itu siksaannya ya dimutilasi begitu. Oh, jadi tergantung apa yang dia lakukan di dunia begitu ya Ki? Iya, tergantung perbuatannya di dunia. Makanya kalau orang itu membunuh orang dengan mutilasi, besok balasannya di akhirat juga begitu. Dimutilasi, dihidupkan lagi, dimutilasi, hidupkan lagi. Padahal itu hidupnya itu apalagi kalau sudah di abadan abada, jadi hidup selamanya, itu sampai dapat dosa-dosanya itu bersih. Oh iya. Oh ya, jadi kesimpulannya begitu ya Ki, Allahu alam. Kalau yang mungkin buat mbaknya yang korban mutilasi di Ngawi itu, atau di mana, yang intinya saya tahu di Ngawi kabarnya begitu, mungkin Allahu alam dia bisa diampuni segala dosa-dosanya ya Ki ya. Iya, karena dia mati terbunuh. Dan buat yang si pembunuh ini
mungkin bisa menantikan hukumannya di akhirat nanti ya Ki ya. Iya. Oke, begitu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini dan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih.